itu ujian dari takwa adalah bersikap adil, terutama pada pihak yang kita benci. Benci tidak membuat kita lalu tidak adil. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, takwa juga ada dalam relasi suami istri ini. Mungkin Bapak Ibu sangat sering mengutip hadis ini. Wattaqullaha fil nisa'i. Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi amanatillah ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian laki-laki pada Allah dalam memperlakukan istri, karena kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka. Itu berarti hubungan seksual dengan kalimat Allah. Artinya apa? Sikap suami pada istri, termasuk dalam berhubungan seksual yang gak seorang pun tahu, mempengaruhi kualitas ketakwaannya kepada Allah. Tentu saja begitupun dengan sikap istri pada suami. Jadi takwa yang menjadi satu-satunya parameter nilai manusia apapun jenis kelamin, suku dan bangsanya itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Maka sekali lagi Islam membangun kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual. Laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk intelektual dan juga spiritual. Karenanya yang disebut dengan Islami itu tidak hanya halal dalam pandangan keagamaan, tetapi mesti thayyiban. Baik itu kalau di dalam sistem hukum Islam, di dalam sistem pengetahuan Islam, halalan itu couplingnya fikih itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ini ibunya ada dua. Fikih halalan. Halal itu bukan satu-satunya, tapi harus halalan thayyiban. Kalau halalan itu nalarnya bayani. Lihat teks-teks keagamaan itu membolehkan atau tidak gitu. Tetapi yang halal harus juga thayyiban. Itu nalar burhani ini, intelektualitas kita yang diminta untuk memastikan yang halal juga berdampak baik bagi kita dan bagi pihak lain. Daging kambing halal, tapi kalau Bapak Ibu darah tinggi itu tidak thayyib, maka jangan makan. Walaupun dia tetap halal tapi tidak thayyib. Itu pertimbangan ini ya. Ada lagi satu pertimbangan hati nurani, atau nalar irfani. Ini biasanya tasawuf nih. Kalau di sini filsafat, di sini tasawuf. Pertimbangan rasa. Makanya ada istilah ma'rufan. Jadi halalan thayyiban wa ma'rufan, baru dia khafah gitu. Ada pertimbangan nalar bayani, burhani, dan irfani. Bapak Ibu pakai sarung boleh atau tidak? Boleh. Baik atau tidak? Baik. Tapi kalau sarungnya atau sarung dipakai untuk, mungkin sekarang agak berbeda ya. Sarung yang biasa atau sarung dipakai untuk acara resmi pada umumnya tidak ma'ruf gitu. Atau kalau perempuan daster, pakai daster bagus, halal, boleh. Baik nggak? Baik. Semberiwing juga kayak sarung, tapi dipakai buat acara resmi nggak pantas gitu. Nah, Islam itu halal dan thayyiban wa ma'rufan, itu artinya adalah kita menggunakan pertimbangan akal budi, nggak hanya soal boleh tidak boleh gitu. Akal budi dilibatkan untuk memastikan bahwa tindakan itu berdampak maslahat bagi diri sendiri maupun pihak lain. Maka membangun kesadaran dari menjadi makhluk fisik semata
seperti di sini yang menilai diri sendiri dan orang lain hanya secara fisik, membangun kesadaran dari sini menuju sini sebagai makhluk intelektual dan spiritual, itu adalah arti dari berislam, berserah diri kepada Allah untuk berserah diri sepenuhnya pada Allah, dan dalam relasi dengan manusia itu adalah berserah diri pada nilai kebaikan bersama itu. Karenanya pembuktian iman itu tidak hanya secara individu. Jadi kesolehan secara individu tentu saja menjadi cita-cita Islam, tetapi kesolehan secara sistemik juga menjadi cita-cita Islam. Karena misalnya gini ya Bapak Ibu, kalau jadi kemanusiaan yang dicita-citakan oleh Islam itu tidak cukup soleh dan soleha, tapi muslih setengah, berarti 1 jam lagi. Oke, setengah jam ya, biar ada tanya jawab. Oke. Halal, jadi soleha tapi tidak cukup itu, tapi muslimah, baik dan bergerak aktif melahirkan kebaikan pada pihak lain seluas-luasnya. Begitu juga dengan keluarga, apapun namanya, keluarga sakinah, maslahah, keluarga macam-macam itu. Yang Islam itu kayak apa? Keluarga itu memberi kemaslahatan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali dan bergerak aktif melahirkan kemaslahatan pada keluarga lain seluas-luasnya. Masyarakat yang Islami itu kayak apa? Sama aja, adalah masyarakat yang memberi kemaslahatan pada seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, dan dia bergerak aktif melahirkan kemaslahatan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Nah ini yang penting nih, soalnya bicara tentang negara. Negara yang Islami itu negara yang kayak apa? Jadi kan prinsip dasarnya tadi ya, tauhid kepada Allah lalu membuktikan kemaslahatan. Karena negara yang Islami itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Lalu seluruh komponen bangsanya bekerja sama untuk membuktikan komitmen ketuhanan yang Maha Esa itu dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan persatuan Indonesia, dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bukan oleh kesenang-senangan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan membuktikan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tauhid kepada Allah yang menjadi fondasi untuk melahirkan kemaslahatan pada seluruh warga negara tanpa kecuali. Bahkan negara Indonesia itu bergerak melahirkan kemaslahatan bagi negara lain seluas-luasnya. Ini yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin, tidak hanya bagi manusia. Maka berislam itu adalah berproses terus-menerus. Mari kita identifikasi 4 perbedaan antara sistem yang zalim dan itu menjadi musuh Islam, menuju sistem yang adil bagi semua pihak dan itu menjadi cita-cita Islam. Dalam sistem yang zalim, pihak yang lemah harus tunduk mutlak pada pihak yang kuat. Dalam sistem yang Islami, semua pihak tunduk kepada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama. Dalam sistem yang zalim, power itu dipahami sebagai alasan yang mewajarkan pihak kuat bersikap sewenang-wenang pada pihak lemah. Wajar karena dia kuat, maka wajar karena dia misalnya ya menafkahi keluarga seorang diri, maka wajar dong kalau ditaati secara mutlak oleh yang lain. Di dalam Islam tidak. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan bersama. Jadi kekuatan apapun itu tidak menjadi alasan, termasuk pemerintah, pengusaha itu tidak wajar melakukan tindakan kezaliman meskipun kuat. Lalu di sistem yang Islami punya cita-cita untuk mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semua pihak. Saya tanya bapak-bapak dan ibu, sistem yang zalim itu menjadi anugerah atau tidak? Menjadi, tapi baru bagi pihak yang kuat. Sementara bagi pihak yang lemah, dia musibah. Makanya ciri dari sistem yang Islami, keluarga perkawinan yang Islami, dia menjadi anugerah terutama bagi pihak yang lemah. Nah, sistem yang seperti ini hanya mungkin terwujud kalau manusia yang menjadi khalifah fil ardh berakhlak mulia. Dalam sistem yang zalim itu ada akhlak mulia nggak, bapak-bapak dan ibu? Ada.
pihak lemah pada pihak kuat. Tapi bagi yang kuat boleh sewenang-wenang. Karena ciri penting dari sistem yang Islami adalah ada akhlak mulia semua pihak, terutama dari pihak kuat kepada pihak yang lemah. Nah, karenanya berislam itu ada proses terus-menerus untuk membuktikan tauhid kepada Allah dengan mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Karena yang betapa pentingnya adalah mewujudkan kemaslahatan pada seluruh semesta itu ya, pada semua manusia itu. Kita mempertimbangkan persamaan, perbedaan, dan keragaman. Jadi ini yang disebut dengan keadilan hakiki. Saya contohkan saja ya Bapak Ibu ya, dalam relasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, berarti harus bersikap dan disikapi secara manusiawi. Sama-sama warga negara berarti harus bersikap bijak dan diperlakukan secara bijak oleh negara melalui kebijakan. Sama-sama umat Islam berarti harus bersikap yang baik dan diperlakukan secara maslahat oleh agama. Tapi di samping persamaan, perbedaan juga penting untuk dipertimbangkan, sehingga tidak menjadikan pihak yang kuat sebagai standar tunggal kemaslahatan pihak yang lemah. Saya contohkan dalam perempuan ini, bapak-bapak penting untuk tahu bahwa perempuan dan laki-laki itu makhluk fisik sama ya, punya kepala, punya kaki, punya tangan. Tapi ada perbedaan yang mendasar sekali Bapak Ibu, yaitu sistem reproduksi, bukan hanya alat kelamin, tapi sistem. Sehingga perempuan punya rahim, laki-laki enggak. Perempuan punya indung telur, bapak-bapak punya kantong sperma. Perempuan punya sel telur, bapak-bapak punya sel sperma. Dampaknya dahsyat bapak-bapak. Karena dalam sistem reproduksi itu, tubuh laki-laki hanya mengeluarkan sperma melalui mimpi basah dan hubungan seksual. Durasinya itu menit tambahkan detik. Dan dampaknya nikmat. Udah gitu aja tubuh laki-laki itu. Bagaimana dengan tubuh perempuan, sehingga harus dipertimbangkan karena laki-laki nggak mengalami, kadang menganggap ini nggak ada. Perempuan itu menstruasi bapak-bapak 2 minggu, bukan menitan apalagi detik, 2 minggu itu bisa sampai berdarah lagi. Al-Quran saja menyebutnya ada. 2 hamil, berapa lama? 9 bulan, bukan mingguan apalagi menit detik. Melahirkan jam-jaman harian, nifas mingguan, bulanan sampai 2 bulan, menyusui 2 tahun. Ya, kalau laki-laki dan perempuan memperlakukan sistem reproduksi diri sendiri dan pihak lain secara halal dan thayyiban wa ma'rufan akan masuk surga semuanya. Ini bukan mengeluh ya Bapak ya, lagi ta'aruf ya, sedang ta'aruf. Karena bapak-bapak nggak ngalami, maka dikasih tahu sama Al-Quran nih, ada itu menstruasi ya. Makanya fakta zilunisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatul. Suami-suami diberi petunjuk menyikapi istrinya yang sedang menstruasi, tinggalkan, beri mereka waktu itu untuk istirahat karena sedang sakit. Kalau dulu Bapak, kan tadi saya jelaskan ya, menstruasi itu diasingkan, dikurung karena dianggap membahayakan, sedang dikutuk. Kalau ini bisa membangun cara pandang, itu lagi sakit loh, ayo ditolong, beri dia waktu istirahat, jangan diusir. Bapak-bapak yang menjauh biar istrinya bisa istirahat, dan jangan dekati untuk hubungan seksual, kan begitu. Jadi ayat menstruasi hanya dialami oleh perempuan, tapi petunjuknya untuk para suami. Berarti tanda suami yang soleh adalah makin sayang pada istrinya ketika istrinya sedang menstruasi. Bagaimana dengan hamil, melahirkan, nifas dan menyusui? Allah memberi wasiat kepada seluruh manusia, wawasainal insana biwalidayhi, memberi wasiat tentang 2 orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Jadi ingat, ibunya itu hamil loh, sampai menyapih setelah 2 tahun. Diwasiatkan apa? Anishkurli, bersyukur kepada Allah, wali walidai, dan 2 orang tua, terutama ibu. Jadi kalau di masyarakat jahiliyah hamil, melahirkan, nifas dan menyusui yang berdarah-darah itu
itu dijadikan alasan untuk menistakan perempuan sehingga dianggap seperti harta, Al-Quran mengubah cara pandang yang menjadikan itu alasan untuk menistakan, diubah menjadi alasan untuk berterima kasih. Profesor Quraisyihab itu mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih kepada kedua orang tua, dan saya menambahkan terutama pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Jadi dahsyat sekali, dari alasan untuk menistakan dijadikan alasan untuk berterima kasih. Maka apa artinya 5 pengalaman kemanusiaan biologis khas perempuan ini? Al-Quran menyebut hamil sampai menyapih itu dengan pengalaman yang kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, sakit atau lelah yang berlipat-lipat. Artinya sesuatu disebut sebagai kemaslahatan itu tidak boleh menambah sakit pengalaman biologis khas perempuan ini, meskipun bapak-bapak tidak mengalaminya. Bapak-bapak tidak mengalami, sangat mungkin tidak tahu. Tidak hanya tidak tahu rasa sakit hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, bahkan banyak bapak-bapak yang tidak tahu darah menstruasi itu kayak apa, dan mengira darah menstruasi itu seperti pipis yang bisa ditahan. Kalau pipis kan bisa ditahan, kalau menstruasi ada masa nggak bisa sama sekali, Bapak Ibu. Maka betapa pentingnya laki-laki walaupun tidak mengalami itu mendengarkan pengalaman perempuan, karena ini bagian dari kemanusiaan perempuan. Maka ketika mentausiahkan sesuatu sebagai sebuah kemaslahatan, mari renungkan apakah menambah pengalaman biologis perempuan ini makin sakit atau makin nyaman. Harusnya makin nyaman. Dan yang kedua adalah pengalaman sosial ya Bapak Ibu. Kerentanan perempuan untuk mengalami kezaliman hanya karena menjadi perempuan. Itu ada 5 bentuknya. Saya sebutkan saja. Stigmatisasi itu cap buruk. Misalnya perempuan sumber fitnah, maka diperkosa pun perempuan sih bajunya. Itu salah satu cara melihat perempuan sebagai sumber fitnah. Sementara di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberi kecenderungan berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, dan berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah. Siapa yang menjadi sumber fitnah? Siapapun yang berbuat buruk. Siapakah yang menjadi anugerah? Siapapun yang berbuat baik. Laki-laki dan perempuan. Lalu marginalisasi itu dikecualikan dari manfaat kehidupan yang harus diperoleh bersama. Misalnya gini Bapak Ibu, maqasid syariah itu kan ada hifdzul akli, menjaga akal. Tentu saja akalnya laki-laki dan perempuan. Lalu pendidikan sekolah dianggap sebagai cara untuk menjaga akal. Kalau kemudian kecuali perempuan, oh berarti ini marginalisasi gitu. Jadi dikecualikan dari manfaat kehidupan. Atau hifdzun nafas. Lalu di negara lain ini terjadi ya Bapak Ibu, under killing. Itu laki-laki membunuh anggota keluarga perempuan dan tidak dihukum. Jadi membunuh itu nggak boleh kecuali membunuh anggota keluarga perempuan. Sampai hari ini adalah. Ini contoh saja marginalisasi, kemudian subordinasi, melihat perempuan sebagai objek seksual, rendah atau lebih rendah dari laki-laki, lalu kekerasan dan double burden. Karenanya tentu saja karena ini adalah zalim, maka yang disebut dengan kemaslahatan itu tidak boleh mengandung kezaliman dalam bentuk apapun, termasuk kezaliman pada perempuan hanya karena menjadi perempuan. Nah karena itu saya langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya spirit tadi itu memanusiakan penuh manusia, termasuk kemanusiaan du'afa dan mustad'afin, terutama perempuan ini, itu kuat sekali di dalam Islam. Dan hanya akan kelihatan kalau Islam, misalnya dalam konteks tafsir itu Al-Quran dilihat dalam 2 dimensi. Satu sebagai sistem. Jadi di dalam sebagai sistem, Al-Quran itu terdiri dari 3 jenis ayat. Ada ayat tentang misi, misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau kemana sih sistem ajaran Islam itu menuju, itu adalah ayat tentang misi.
termasuk ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu juga ayat tentang misi. Jadi seluruh ajaran Islam itu menuntun kita untuk bisa kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang. Atau wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu juga ayat tentang misi. Yang kedua adalah ayat tentang fondasi moral. Ini adalah ayat apa saja yang bicara tentang prinsip dan nilai dasar di dalam Islam. Bicara tentang tauhid iman Islam, tentang keadilan, kemanusiaan, keselamatan, keamanan, perdamaian, kelestarian alam, dan semua prinsip kebajikan. Itu ayat fondasi moral. Dan yang ketiga adalah ayat tentang cara. Itu adalah ayat tentang petunjuk praktis, pragmatis untuk mengubah sistem yang masih dolim bergerak menuju sistem yang lebih adil, semakin adil, seadil-adilnya. Nah, ayat tentang misi dan landasan moral ini berlaku al-ibratu bi umumil lafzi, berlaku secara tekstual kapan saja dan di mana saja. Sementara ayat tentang cara, karena terkait erat dengan kondisi waktu itu, maka berlaku al-ibratu bi khususis sabab. Kalau konteksnya itu masih sama persis dan diterapkan secara tekstual, dampaknya adalah bergerak menuju misi dan sejalan dengan fondasi moral, maka diterapkan. Kalau tidak, ditunda. Ini yang disebut dengan pendekatan kontekstual. Al-ibratu bi khususis sabab. Nah, yang kedua adalah sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem itu, Al-Quran 30 juz itu merekam proses ini, Bapak Ibu. Saya contohkan di relasi perempuan ya, karena sebetulnya ini berlaku juga bagi du'afa dan mustadhafin lainnya. Tapi di perempuan ini menarik karena Al-Quran hadir di masyarakat yang masih melihat perempuan sebagai benda, laki-laki sebagai manusia seutuhnya. Lalu punya cita-cita laki-laki dan perempuan itu manusia seutuhnya, subjek penuh dalam sistem kehidupan. Maka kita bisa melihat di dalam Al-Quran itu sebagai sebuah proses ada 3 jenis ayat. Satu, ayat titik berangkat. Ini adalah ayat yang punya cara pandang bahwa perempuan itu objek atau benda. Misalnya apa? Tentang bidadari surga itu, Bapak-bapak, hati-hati memahami ayat tentang bidadari surga, karena ayat bidadari surga itu merefleksikan imajinasi masyarakat Arab tentang kebahagiaan tertinggi itu kayak apa. Karena dalam realitas sosialnya, orang yang kaya raya itu istrinya banyak, muda terus, karena yang tua diganti, diceraikan, mungkin juga dihadiahkan, dijual, lalu diganti dengan istri yang lebih muda. Budak perempuan juga begitu. Maka gambaran tentang bidadari surga itu sangat meletakkan perempuan sebagai objek, tapi hati-hati karena ini sedang bicara tentang kesadaran yang menjadi titik berangkat gitu. Makanya gambaran tentang surga juga bermacam-macam. Begitu spiritualitasnya makin kuat, kalimatnya adalah masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Dari gambaran yang bersifat materi itu ditegaskan yang begitu itu hanya perumpamaan. Begitu spiritualitasnya tinggi sekali, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan karena mau berjumpa dengan bidadari, bukan karena mau makan makanan enak, tapi mau berjumpa dengan Allah. Nah, ini adalah ayat titik berangkat ya. Cirinya adalah perempuan itu benda. Ciri contoh lain, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Perempuan itu aksesoris kehidupannya laki-laki. Ini ayat titik berangkat. Hati-hati karena ini mau diproses selama 23 tahun masa kehamilan. Yang kedua adalah ayat target antara. Ini adalah ayat yang meletakkan perempuan tidak lagi sebagai objek tapi subjek sekunder. Manusia tapi belum seutuhnya, karena laki-laki sebagai subjek primer, dia menjadi standar kemanusiaan perempuan, sehingga pengalaman biologis dan sosial perempuan belum sepenuhnya diakomodir dalam ayat ini. Ciri yang paling kelihatan itu adalah perempuan sepersekian dari laki-laki. Bapak Ibu bisa melihat ayat poligami, istri separuh, sepertiga, seperempat. Bagian waris, ya, waris anak perempuan dan istri. Kemudian juga nilai kesaksian perempuan dalam hutang piutang, itu ayat target antara. Perempuan sekunder, subjek sekunder, laki-laki primer. Laki-laki, perempuan sepersekian dari laki-laki. Yang terakhir adalah ayat tujuan hina.
Ini adalah ayat yang mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya, sebagai subjek sepenuhnya yang sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya, termasuk pengalaman kemanusiaan khas perempuan. Apa contohnya? Semua ayat tentang misi dan fondasi moral itu adalah ayat tujuan final. Apakah ada ayat tentang cara yang merefleksikan tujuan final? Ada. Misalnya apa? Ayat monogami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahi satu perempuan saja itu ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Sejak abad 7 Masehi loh. Cuma nggak populer nih bagian yang ini. Kalah populer dengan fangkihu. Nah itu bukan nggak populer. Jadi perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam adalah monogami yang adil. Bukan hanya monogami juga, karena monogami yang penuh KDRT bukan dicita-citakan oleh Islam juga. Kalau ada bagian waris nih Bapak Ibu, ayah dan ibu, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ayah ibu sama-sama dapat 1/6 kalau putra anaknya yang meninggal itu punya anak. Juga nilai kesaksian suami dan istri dalam sumpah li'an, sama-sama 5 kali sumpah kan, itu mencerminkan tujuan final. Maka betapa pentingnya kita menyadari bahwa Al-Quran itu adalah rekaman sebuah proses kemanusiaan penuh. Manusia, khususnya manusia yang berada dalam posisi du'afa dan mustad'afin, termasuk perempuan. Makanya dalam hari ini kita mesti berproses juga membangun kesadaran kemanusiaan penuh, laki-laki dan perempuan, dan tidak menjadikan siapapun sebagai standar tunggal kemaslahatan pihak lainnya. Maka Bapak Ibu akan melihat nanti begini nih, di Islam ya, saya contohkan dari satu deh kalau nggak ada waktu. Dalam poligami itu awalnya itu begini Bapak Ibu, bukan semuanya beristri satu lalu malaikat datang panggil, bukan begitu. Tidak hanya di Jazirah Arab ya, sekali lagi di mana-mana satu laki-laki itu boleh menikah dengan berapapun jumlah perempuan dan tanpa syarat tadi. Pokoknya Bapak Ibu punya uang untuk bayar mahar, sudah dapat itu. Sampai berapapun tidak apa-apa. Lalu Islam membatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan mengingatkan bahwa adil dalam poligami itu mudah atau sulit? Sulit. Sudah diingatkan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, walaupun ingin banget, apalagi nggak ingin sama sekali kan. Bergerak lagi Bapak Ibu menjadi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Undang-undang perkawinan di Indonesia, asas perkawinan adalah monogami. Itu negara ini. Maka dalam sejarahnya asas ini itu dianggap bertentangan dengan Islam. Padahal wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu sudah ada sejak jauh sebelum undang-undang perkawinan ada. Berarti kan ini soal cara pandang, bukan Al-Quran. Al-Quran menyediakan semuanya. Tinggal cara kita merespon itu. Dalam warisannya menarik sekali nih, karena negara Indonesia sebetulnya progresif dalam hal ini. Awalnya perempuan diwariskan, lalu dilarang diwariskan, lalu langsung dapat 50%. Kuota perempuan di parlemen hari ini saja berapa itu minimal? 30% loh. Ini abad 7 Masehi warisan langsung 50%. Tidak hanya itu, diberi contoh juga yang sama persis dan tidak berhenti di situ, karena perempuan kemudian bisa mewariskan hartanya dari objek menjadi subjek. Begitu ya. Bagaimana dengan KHI? Semua ahli waris boleh musyawarah untuk mufakat setelah masing-masing tahu bagiannya secara faraid. Jadi kalau musyawarah mufakat lalu hasilnya adalah misalnya, bahkan kalau musyawarah diakui oleh undang-undang, misalnya saudara laki-laki miskin, saudara perempuan kaya raya, lalu didorong sepakat untuk memberikan semua warisan kepada saudara laki-laki, kan berarti 0:1 untuk laki-laki. Tidak apa-apa kalau itu berdasarkan mufakat, atau sebaliknya perempuan dapat semuanya karena miskin, lalu si saudara laki-laki mengikhlaskannya, diakui dalam undang-undang kita. Sekarang soal saksi nih. Ini juga menarik sekali. Perempuan tidak bisa jadi saksi, wong benda dianggap benda waktu itu. Lalu dalam hutang piutang
jadi separuhkan dari laki-laki dalam li'an sama persis. Bagaimana dengan undang-undang peradilan agama kita? Sejak disahkan itu, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu perempuan bisa menjadi hakim agama, bahkan jadi ketua pengadilan agama. Jadi menjadi subjek penuh dalam sistem peradilan agama, tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai hakim, bahkan sebagai ketua pengadilan agama. Lagi-lagi ini adalah sebuah proses, dan semua yang di kanan itu dalam sejarahnya itu dianggap bertentangan dengan Islam. Sampai hari ini, Bapak-bapak, itu yang kanan itu dianggap tidak Islami di banyak negara yang menerapkan syariat Islam sebagai konstitusi negara. Jadi ini adalah, dan jangan lupa ini adalah juga hasil ijtihadnya para ulama di Indonesia pada masa lampau. Karena terakhir Al-Quran Islam sudah menerapkan sangat, menurut saya betapa lengkapnya ya. Misi ada, fondasi moral ada, contoh konkret untuk bergerak juga ada. Tinggal kita bagaimana menyikapi Al-Quran. Problem tidak pada Islam, tidak pada agama, tidak pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman dari Allah, dan yang maha tahu, pengetahuannya tak terbatas, maha benar, semua pengetahuannya itu benar, dan maha adil, termasuk adil pada du'afa dan mustada'afin. Tapi Al-Quran selalu dipahami oleh manusia yang tidak satupun maha tahu, maha tahu banyak, tidak satupun maha benar, dan tidak satupun maha adil. Maka Al-Quran pasti benar dan adil, tapi tafsir manusia atas Al-Quran belum tentu. Dan tentu saja kita kalau dalam tafsir itu yang dipersoalkan bukan Al-Quran, tapi cara menafsirkannya yang kemudian berujung kesimpulan yang tidak adil bagi salah satu pihak. Hanya dengan cara ini menurut saya Al-Quran bisa menjadi amunisi yang luar biasa untuk mewujudkan keadilan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibunya berapi-api tapi masih banyak yang ngantuk ini. Diminum Pak, udah ngopi belum? Alhamdulillah sudah banyak materi yang disampaikan oleh pemateri. Ada slide-nya ya, mungkin nanti diberikan oleh panitia kepada bapak-bapak. Ada juga ibunya di sini supaya bisa dipelajari kembali. Kita membahas tentang relasi agama, negara, dan budaya. Bagaimana akhirnya Al-Quran bisa menopang semua kebutuhan hidup manusia. Memang yang banyak dicontohkan oleh ibu dokter kita adalah masalah perempuan ya. Bagaimana perempuan diangkat derajatnya oleh Rasulullah dengan turun oleh Allah, tentunya dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak dalil-dalil yang sudah disebutkan dan sudah dipetakan. Kalau ini bagiannya ini loh, kalau ini ayat titik berangkat, ini ayat target antara, ini ayat tujuan gitu. Lalu kita juga harus memahami Al-Quran melalui metode nalar yang berbeda-beda seperti nalar bayani, nalar burhani, dan juga nalar irfani. Menarik, tetapi saya nggak boleh ngomong banyak kan, karena pastinya bapak dan ibu di sini ingin bertanya langsung kepada narasumber. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Saya batasi untuk 3 pertanyaan. Semoga 3 ini bisa terjawab, dan kalau masih cukup waktu akan kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak sebutkan namanya dengan pertanyaannya. Pertanyaan ya, bukan menambah materi. Jadinya biasanya kan gitu, banyakan materi, memberikan materi dibandingkan narasumber. Silakan, mungkin bisa dibantu oleh Bapak ya. Satu Bapak dari ya yang jas hijau, yang kedua Bapak dengan batik hitam, yang ketiga dengan Bapak yang berjas biru. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Bu Dr. Nur Novi. Mungkin saya kasih penjelasan dulu. Saya tidak. Namanya siapa Bapak, dari mana? Oh ya, itu dia. Nama saya Oscar Fitriano. Saya sebenarnya dari Persatuan Umat Islam. Kalau saudara saya di sini Persatuan Islam, kita tambahin umatnya gitu kan. Di PUI.
Iya. Silahkan bertanya. Saya tadi mungkin disebutkan oleh Bu Moderator kelihatan ngantuk, sebenarnya enggak. Sebenarnya saya memperhatikan dengan jelas. Tapi kadang-kadang karena saya belum terlalu nyampe dalam gitu, jadi kadang saya berpikir matanya agak sipit dikit gitu. Jadi bukan ngantuk, karena saya masih kurang paham. Oleh karena itu saya tanya, tadi sebenarnya materinya manusia, negara, dan budaya. Iya, relasi. Ya.